Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa? Senang sekali di pagi ini saya menyapa Anda lebih awal dan sapa pagi saya dalam program Dialog Khusus. Ingin mengajak Anda semua untuk menyimak bagaimana informasi yang mungkin hari ini tengah Anda butuhkan, yaitu seputar informasi penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Dan yang istimewa pada kesempatan pagi ini kita sudah hadirkan narasumber yang memang berkompeten untuk menjelaskan itu semua. Saya lebih dulu sapa narasumber di studio semua. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk Pak Sigit Purnomo, Pak Sidik Purnomo SPD MSI selaku Kasih SMK Capdin Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Kediri ya. Aduh, ini pasti paling repot beliau hari ini ya. Diserbu banyak emak-emak begitu ya. Karena yang kepo biasa emak-emak ya. Baik. Dan tak lupa juga untuk Bunda Diah Aziastuti MPD, Ketua Dewan Pendidikan. Oke, kabar baik saya juga. Alhamdulillah baik. Baik. Senang sekali saya ditemani untuk ngobrol sekaligus juga berbagi informasi. Saya yakin ini banyak sekali yang stay tune karena ingin mengupdate informasi apa. Karena kita setiap waktu selalu berubah-ubah begitu ya. Nah, lebih jelasnya, saya mungkin bisa langsung ke Pak Sidik di sini tentang seperti apa dan bagaimana formulasi di tahun ajaran ini. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. TV dan masyarakat di daerah Kediri, baik yang di Kota Kediri maupun di Kabupaten Kediri maupun yang di masyarakat sekitar Kota Kediri. Terima kasih banyak pada hari ini. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri bekerjasama dengan Dewan Pendidikan Kota Kediri bisa melaksanakan sosialisasi penerimaan peserta didik baru jenjang SMA dan SMK tahun 2022. Mudah-mudahan apa yang hari ini akan kita sampaikan menjadi informasi awal bagi masyarakat dan calon peserta didik yang akan mendaftarkan diri di PPDB jenjang SMA dan SMK. Baik. Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya calon peserta didik, bisa saya sampaikan bahwa petunjuk teknis pendaftaran peserta didik baru jenjang SMA dan SMK tahun 2022 ini tidak berbeda jauh seperti halnya mekanisme PPDB tahun 2021. Tetapi ada sedikit pembaruan, beberapa revisi karena berkaitan dengan evaluasi tahun kemarin dan berdasarkan masukan dari masyarakat, sehingga untuk tahun ini saya rasa semua perbaikan itu tentunya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat agar kemudahan-kemudahan dalam penerimaan peserta didik baru ini nanti betul-betul bisa terwujud. Nah, bisa saya sampaikan Mbak, untuk sistem tahun ini masih menggunakan sistem zonasi, artinya seleksi tetap berdasarkan jarak tempat tinggal peserta didik ke sekolah yang dituju. Sedangkan pembagian zonanya untuk di Provinsi Jawa Timur ada 38 kabupaten dan kota. Jadi zonanya berdasarkan wilayah kabupaten dan kota. Sehingga kalau di Jawa Timur ada 38 kabupaten dan kota, maka ada 38 zona. Tidak lagi zonanya dibedakan atas kecamatan atau kelurahan. Jadi saya mohon betul-betul bisa dipahami bahwa zonasi yang dimaksud adalah zona kabupaten atau kota. Sehingga untuk Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri yang menaungi kabupaten dan kota Kediri, zonasinya ya hanya dibagi dua, zonasi kota dan zonasi kabupaten. Ya, hanya itu aja. Baik. Nah, ini dia. Sudahkah Anda siapkan bagaimana buku catatan dan juga alat tulis, karena ini penting sekali, atau mungkin Anda bisa simak kami lewat streaming YouTube di channel 23 TV. Informasi tentang bagaimana menyambut PPDB SMK SMA tahun 2022-2023 ini tentu juga ingin mewujudkan bagaimana PPDB ini lebih bermartabat. Tagline-nya aneh ya Pak, sedikit. Kenapa bermartabat begitu? Mohon izin, boleh sedikit menjelaskan dulu? Ya, mungkin Budi ya bisa menyampaikan. Perlu note khusus ya, dari Dewan Pendidikan. Nanti kita lanjutkan bagaimana Pak. Tadi seru sebetulnya, tapi kita hentikan sebentar. Baik, bermartabat, bagaimana itu Bu? Harusnya ini memang yang berkompeten menjelaskan nih Pak Sidik, karena yang mainnya adalah Pak Sidik. Kasih pemanis ya. Kalau dari sudut pandang Dewan Pendidikan itu untuk
PPDB ini diharapkan adalah bisa meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan yang ada di wilayah kota maupun kabupaten. Baik. Jadi harus pendidikan yang merata, kemudian pendidikan yang meningkatkan mutunya itu menyeluruh begitu. Jadi tidak hanya sekarang memunculkan beberapa sekolah yang favorit begitu saja Mbak, sehingga diharapkan bermartabatnya di sini adalah bisa mengangkat seluruh mutu maupun kualitas pendidikan yang ada di seluruh sekolah di wilayah kota maupun di kabupaten. Lebih Begitu. seru daripada tahun-tahun sebelumnya. Ada tema khusus yang dipilih memang seperti itu ya Bunda. Baik, baik. Itu. Oke, kita bisa lanjutkan lagi tentang bagaimana hal-hal yang memang ini tidak semata-mata menjaga martabat, tapi ini lebih pada bagaimana pemetaan kualitas atau kuantitas siswa sendiri. Nah, ini berarti sudah skopnya sudah antara kota atau kabupaten begitu. Mungkin Pak Siddiq juga bisa lebih menjelaskan pada kami persiapan apa yang harus kami lakukan saat ini. Ya, jadi Bapak Ibu orang tua maupun calon peserta didik yang sekarang masih duduk di kelas 9 jenjang SMP maupun MTS, waktu saya rasa untuk persiapan masih cukup. Mohon disiapkan beberapa persyaratan yang nanti akan digunakan sebagai kelengkapan untuk mendaftarkan. Ya, yang pertama tentunya adalah nilai rapot. Ya, nilai rapot itu mohon untuk bisa diteliti kembali kebenaran mulai dari identitas yang tercantum, nilai-nilainya yang sudah diperoleh mulai kelas 1, kelas 2 sampai dengan kelas 3, kelas 7, 8, 9 ini betul. Apakah sudah terisi dengan benar. Sehingga kalau memang masih ada beberapa hal yang dikiranya masih perlu pembetulan, segera disampaikan ke lembaga. Masih ada waktu untuk masih ada waktu tadi. Karena nanti ini sangat penting. Yang utama nilai rapot itu, karena nanti pada akhirnya mungkin anak-anak akan ikut seleksi itu melalui nilai akademik. Nah, nilai akademik ini mutlak ya, Pak, ya? Diperoleh dari nilai rapot. Yang kedua berkaitan dengan dokumen berkaitan dengan domisili. Jadi berkaitan dengan kartu keluarga, mohon disiapkan. Bagian serunya biasanya di sini ya. Iya, karena untuk domisili ini harus dibuktikan dengan kartu keluarga yang nanti diupload, sehingga dipastikan bahwa kartu keluarga yang dimiliki sesuai dengan syarat dan ketentuan yang kalau ada. Kalau tahun kemarin ada batas khusus begitu, misalnya per bulan ini begitu Pak. Bagaimana tetap dengan sama tahun Mbak. ini? Tadi tetap sama Bapak Ibu, bisa saya sampaikan. Paling tidak sebelum tanggal 20 Juni 2022 itu paling cepat 1 tahun. Ya, bisa disiapkan nanti. Kalau cetaknya mungkin bisa baru, tapi membuat prosesnya itu harus 1 tahun. Karena dengan sistem online ini, kapanpun, dimanapun, sewaktu-waktu kita bisa cetak. Bisa dicetak ya, bukan 1 tahun itu bukan proses cetak kartu kakaknya, tapi proses pendataannya di kakaknya itu yang harus paling cepat 1 tahun. Nah, ini mohon disiapkan. Ya. Yang berikutnya juga barangkali jika anak-anak nanti ada yang ikut jalur orang tua yang tidak mampu, berarti kan harus ada dibuktikan dengan bukti kepesertaan bahwa orang tuanya ikut salah satu program pemerintah, entah itu KIP, entah itu program-program yang lain yang resmi dari pemerintah. Mohon itu juga disiapkan. Yang berikutnya barangkali yang ikut nanti jalur perpindahan tugas orang tua. Berarti kalau ikut perpindahan tugas orang tua itu mungkin ada yang tenaga Pak Polisi, TNI, mungkin perusahaan, BUMN, BUMD, ataupun instansi-instansi dari pemerintah maupun swasta. Kalau memang nanti berkaitan dengan direncanakan mengikuti jalur perpindahan tugas orang tua karena pindah tugas, mohon mulai disiapkan juga dicari surat-surat pendukungnya, contohnya SK mutasinya, surat tugasnya barangkali. Kalau sudah siap, tolong dari bentuk kertas dalam bentuk print out diubah menjadi bentuk digital. Karena nanti semua persyaratan tadi harus diunggah, diupload di sistem aplikasi kita di PPDB, sehingga
tidak ada, saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, tidak akan ada persyaratan dalam PPDB itu yang harus diantar ke sekolah. Oke. Online semua ya. Benar-benar Karena online semua gitu ya. 100% dilaksanakan secara online. Sedikit Nah, saya potong saja, kenapa masih online Pak Siddiq? ya, jadi meskipun kita sekarang alhamdulillah sudah PKM level 1, Iya. tetapi kami merasa dengan sistem online ini tidak terlalu merepotkan masyarakat, karena anak-anak tidak harus yang rumahnya sekian kilometer jauh dari tempat yang dituju harus naik motor. Ya, barangkali resikonya selama perjalanan dari rumah ke sekolah yang dituju dari SMP MTS ini kan risiko, Mbak. Iya pasti ya. Selain itu yang belum punya SIM, anak-anak lulus SMP itu belum berhak Belum punya dong, SIM. masih 16 Karena rata-rata. masih antara 15 dan 16. Berarti ini juga kita pikirkan Iya, dari segi keselamatan, kenyamanan, belum lagi kalau orang tuanya, bapak ibunya masih dinas harus bekerja. Nah, betapa repotnya kalau harus offline. Banyak alasan berarti. Iya, banyak pertimbangannya. Kita ambil hikmahnya Iya, hari ini. otomatis kalau harus naik motor, harus nganter, kos biayanya untuk bahan bakar itu juga harus kita hitung. Betul, Belum lagi betul. kalau harus bolak-balik ke sana kemari. Nah, Baik, ini baik. mohon dipahami. Jadi meskipun kita sekarang di PPKM level 1, sistem PPDB kita tetap kita laksanakan secara online. Sehingga ini juga untuk meminimalkan dampak yang terburuk. Baik, baik. Banyak sekali tadi poin-poin yang disebutkan oleh Pak Siddiq kalau menyangkut tentang berkas-berkas yang memang itu secara harus melekat pada diri yang bersangkutan ketika akan mendaftar, dan tentu itu butuh persiapan juga tidak instan gitu. 1-2 bulan mungkin tidak cukup ya, mestinya dari tahun kemarin ya. Dan Sudah ini disiapkan. sosialisasinya memang sudah dilakukan pada periode sebelumnya begitu Pak Siddiq ya. Nggih. Jadi untuk sosialisasi memang kita kemarin masih menunggu sampai terbitnya petunjuk teknis Baik. dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Setelah terbit dalam jangka waktu tidak kurang dari 1 pekan, kami langsung kerjasama dengan stakeholder yang ada di sekitar kami, termasuk dengan Dinas Pendidikan Kota Kediri, dengan Dewan Pendidikan Kota Kediri untuk melaksanakan sosialisasi. Dan syukur alhamdulillah kita sudah disupport dan dibantu dari Dewan Pendidikan Kota Kediri maupun dari Dinas Pendidikan untuk bisa diwadahi, kami bisa menyampaikan sosialisasi langsung kepada yang berkepentingan, dalam hal ini kepala sekolah, pengurus komite sekolah, sehingga kami berharap dalam waktu yang dekat, mungkin insya Allah juga pekan ini, itu akan disampaikan oleh SMP dan MTS di Kota Kediri langsung ke masyarakat, langsung kepada peserta didik. Termasuk pada hari ini, jika Anda ingin langsung monitor secara langsung, ini sudah beliau sudah hadir bersama kita. Jadi paling tidak kita sudah semakin tahu, ketika memang penasaran boleh ya Pak, tanya jawab via online apakah juga dilayani Bapak? Ya, jadi untuk masyarakat yang nanti butuh informasi, kami ada channel lewat telepon, ada nomor khusus. Hotline ada ya? Ya, Baik. kami juga melayani via WA, juga dalam rangka memandu tata cara mulai dari pendaftaran sampai nanti melihat hasilnya. Kami juga sudah menyiarkan sebuah channel di Distrik Jatim, Baik, baik. ya, di channel YouTube. Monggo nanti diakses oleh masyarakat kapanpun, dimanapun, selama Bapak Ibu ada akses internet, bisa buka channel di YouTube di channel Distrik Jatim. Di situ tentang PPDB, PPDB mulai dari cara mendaftar, cara ngupload, cara ngambil PIN, nanti sampai melihat pengumuman, insya Allah sudah kami siapkan di sana. Ini pelaku langsung ini, beliau juga selaku kepala SMP Plus Rahmat. Bunda, kalau melihat animo dari orang tua sendiri tentang bagaimana PPDB tahun ini, seperti apa dan bagaimana? Iya, wali murid sudah sejak lama ini menunggu sosialisasi PPDB SMA, SMK, dan alhamdulillah kemarin sudah difasilitasi oleh Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan. Sudah kita undang perwakilan dari kepala sekolah, kemudian waka kurikulum, kemudian pihak komite sekolah di aula Dinas Pendidikan itu. Banyak sekali ya Pak Siddiq ya yang bertanya terutama tentang prasyarat serta lini masa atau alur untuk PPDB tahun ini. Dan dari pihak sekolah insya Allah sudah rata-rata ya, hampir sebagian besar sudah menyiapkan Mbak Yun. Jadi dari untuk
pengisian rapot nanti kan tanggal 23 Mei ya Pak Sidik ya, itu kita sudah mulai upload nilai rapot siswa dari semester 1 sampai semester 5 ya Pak. Ya seperti itu. Di periodisasi dan juga tadi tentang syarat prasyarat detailnya mungkin Pak Sidik bisa lebih jelas pada kita. Mau nggak Bapak? Tahapan-tahapannya itu Pak Sidik ya. Jadi saya sampaikan kepada masyarakat bahwa untuk pendaftaran PPDB tahun 2022 ini ada 4 jalur. Ya, ada 4 jalur. Ada yang pertama adalah jalur zonasi, yang kedua ada jalur afirmasi, yang ketiga ada jalur perpindahan tugas orang tua, dan yang keempat adalah jalur prestasi. Di mana untuk jalur zonasi kuota minimal adalah 50%. Artinya kalau nanti ada dari jalur yang lain yang pagunya tidak terpenuhi, maka akan otomatis diberikan pada jalur zonasi, sehingga yang 50% ini kemungkinan bisa ditambah. Yang kedua adalah jalur afirmasi, kuotanya maksimal adalah 15%, di mana di dalam jalur afirmasi ini sebenarnya spesial untuk Bapak Ibu yang secara ekonomi mungkin tidak mampu, ya, mungkin juga bagi saudara-saudara kita yang anak buruh juga ada dirasa tidak mampu, kita fasilitasi melalui jalur afirmasi dengan kuota maksimal 15%. Yang berikutnya adalah untuk tugas perpindahan orang tua, ini maksimal adalah 5%, dan yang terakhir adalah jalur prestasi dengan maksimal 30%. Untuk prestasi ini ya ada prestasi akademik maupun non akademik. Gitu. Dan itu semua belum dimulai ya, artinya per jalur sendiri berdasarkan yang ada masih ada kuota pada masing-masing yang akan mendaftar, Bapak. Ya, jadi nanti untuk tahapannya akan saya sampaikan di belakang. Jadi yang penting Bapak Ibu mulai sekarang disiapkan bahwa untuk jalur afirmasi itu adalah jalur untuk anak yang tidak mampu, anak buruh, termasuk di dalamnya adalah penyandang disabilitas. Jadi mohon bagi saudara-saudara kita, anak-anak yang memang ingin nanti pendaftarannya melalui jalur afirmasi, mohon tadi sudah saya sebutkan, disiapkan data pendukungnya. Jadi contohnya kalau dia tidak mampu, pasti dia ada bukti kartunya, kartunya, entah itu KIP atau yang lain, monggo disiapkan. Bagi anak-anak yang mendaftarkan melalui jalur anak buruh, berarti kan harus ada nanti surat keterangan dari pimpinan perusahaan, selain dia juga dibuktikan dengan kartu tanda anggota dari perusahaan itu. Bagi anak-anak yang penyandang disabilitas, mungkin juga disiapkan hasil asesmen awal, surat keterangan berkaitan dengan disabilitasnya itu di mana dari kepala sekolah asal. Mohon mulai sekarang bisa disiapkan. Yang kedua dari perpindahan tugas orang tua juga demikian. Saya ulangi lagi, mohon disiapkan karena ini perpindahan tugas orang tua, berarti pasti dibuktikan dengan surat keputusan berkaitan dengan pindahnya itu tadi. Ya, itu mohon baik SK-nya, surat tugasnya, baik yang TNI, Polri, yang BUMN, yang swasta, mesti ada surat tugas maupun surat keputusan. Mohon ini juga disiapkan. Yang berikutnya juga melalui perpindahan tugas orang tua ini termasuk bisa dimanfaatkan oleh tenaga kesehatan yang khusus menangani COVID-19 secara langsung. Jadi COVID secara langsung, misalkan baik itu tenaga perawat, mungkin Pak sopir ambulannya, tetapi harus dibuktikan dengan surat tugas. Sekali lagi di sana. Iya, dari direktur rumah sakitnya, kalau dia bertugas di puskesmas ya dari kepala puskesmasnya, bahwa yang menyatakan memang orang tuanya ini tenaga nakes dan terlibat langsung dalam penanganan COVID-19. Jadi bukan tenaga nakes secara umum. Tetapi khusus yang COVID. Yang COVID. Yang berikutnya untuk prestasi hasil lomba, di dalamnya termasuk hasil lomba akademik maupun non akademik. Nah, mohon dibuktikan dengan apa? Tentu karena lomba ya dibuktikan dengan sertifikat.
Ya, ada surat keterangan dari penyelenggara yang menyatakan bahwa dia juara 1, juara 2 atau juara 3, baik itu di tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, tingkat nasional atau internasional. Piagam ya biasanya Ya, di sini. termasuk di dalamnya untuk jalur prestasi ini adalah anak-anak kita yang hafal Quran. tahfidz. Tahfidz ya? Iya, Wow. iya. Iya, iya. Habis Quran juga kita wadai. Nanti ada kriterianya, kalau dia hafal 5 juz berapa, kalau sampai 30 juz berapa, ada skornya. Minimal 5 juz di mana ya? Minimal Aduh. 5 juz. Jadi, nah mohon nanti ini juga dibuktikan dengan apa? Ya tentu dibuktikan dengan surat keterangan dari yang berwenang, dalam hal ini tentunya dari kantor Kementerian Agama yang menyatakan memang kompeten dia di Hafiz Sebagai Quran Hafiz ini. Qurannya, Ya, gitu. baik. Mohon ditahan dulu penjelasannya karena banyak tahapan memang harus dipahamkan secara mendalam begitu. Kita juga perlu tahu bagaimana hari ini sebuah PPDB yang bermartabat itu juga memang seperti yang kita harapkan. Semata-mata memang ini demi kualitas, mencerdaskan kualitas generasi penerus bangsa kita. Kita jeda iklan dulu, Bapak Ibu ditahan dulu penjelasannya, dan untuk pemirsa jangan kemana-mana. Saya akan lanjutkan setelah yang satu ini. Selamat sore. Apakah Ibu memerlukan pertolongan? Ya Mbak, ban saya bocor. Pertolongan darurat sedang dalam perjalanan dan akan tiba secepatnya. Hyundai Bluelink, the joy of connection. Hyundai Bluelink, the joy of connection. Mewujudkan PPDB atau penerimaan peserta didik baru yang bermartabat di tahun ajaran 2022-2023 ini tentunya ada berbagai hal rumusan yang memang itu sudah disiapkan. Sedikit tidak beda dengan tahun kemarin kalau kita tarik sedikit benang merah juga karena memang belum tuntas penjelasan dari Pak Siddiq saat ini. Baik, Bapak, kalau tadi melihat tahapan-tahapan, sebenarnya detail-detail juga harus lebih jadi koreksi ya hari ini ya. Apakah ini juga memang lewat satu mekanisme tertentu, mengingat hari ini pandemi juga sudah mulai usai dan memang ini sudah PTM 100% begitu Iya, Pak? sudah. Jadi untuk PPDB ini ada satu yang mungkin saya sampaikan, tolong dipastikan anak-anak untuk daftar dipastikan jangan mencoba-coba. Ya, karena kalau sekali dia sudah diterima di salah satu jalur, maka hukumnya wajib dia mengikutinya untuk daftar ulang. Sekolah itu. Baik. Sehingga mohon Bapak Ibu orang tua dan siswa khususnya sekolah, saya minta untuk mendampingi pada saat proses pendaftaran. Jangan dilepaskan, jangan dipercayakan 100% pada peserta didik. Saya khawatir anak-anak sudah berebut masuk, pada saat sudah dinyatakan diterima ternyata dia ragu untuk masuk. Nah, padahal kalau dia ragu di salah satu tahapan, maka dia tidak akan bisa ikut di tahapan berikutnya. Sehingga mohon nanti sebelum melakukan pendaftaran dipastikan bahwa anak-anak pasti ingin masuk yang pertama dulu, pilih antara jenjang SMA atau SMK. Ini penting sekali. Ya, karena selama ini banyak anak-anak yang saat sudah di tengah jalan 1 semester sampai 1 tahun pindah ke sekolah, pindah jenjang. Karena di sini ternyata dia merasa terlalu berat, nggak menguasai karena waktu itu didaftar kenapa? Ikut-ikutan temannya, teman-teman satu kelas, satu kelompoknya rame-rame di sekolah ini, dia ikut seperti itu. Anak-anak biasa begitu ya. Artinya ini pendampingan lebih justru dibutuhkan. Sehingga saya minta ada pendampingan khusus, baik itu dari sisi orang tua maupun dari sisi lembaga. Dipastikan anak-anak yang memang diharapkan nanti bisa menuntaskan pendidikan sampai ke perguruan tinggi, alangkah baiknya kita sarankan untuk di satu tempat. Tapi sebetulnya boleh Pak ya, misalnya di kelas 10 atau 11-nya merasa atau memang ada halang atau ada hal-hal khusus yang dibolehkan untuk pindah begitu? Ya, selama tempat yang dituju itu kuotanya ada ya Pak? Ada, begitu. Boleh saja. Boleh ya. Juga kita perhitungkan berkaitan dengan jurusan. Apalagi kalau itu di SMK, antar SMK itu
jurusannya, kompetensi keahliannya itu tidak sama, Mbak. Berbeda-beda. Sehingga jangan sampai dia sudah masuk karena tidak cocok, akhirnya pindah padahal di sekolah yang lain, di yang dekat dengan rumahnya, di kompetensi keahlian itu tidak sama. Nah, itu dia. Ini juga Kita jadi ada berapa SMK dan SMA sih Bapak di kabupaten kota? Untuk SMA, SMK, dan SLB negeri kita ada 32 lembaga. Wah, sudah Kota banyak kabupaten ya. itu. Ya, itu kabupaten dan kota ada 32. Itu sekitar antara 11.000 sampai 12.000 satu angkatan. Satu angkatannya. Ya, satu Daya angkatan tampungnya. setiap tahun itu kita merekrut sekitar itu. Padahal lulusan SMP, MTS, terus mungkin PKBM itu ya kalau nggak salah sekitar hitungan saya sekitar 31.000. Berarti artinya yang terekrut di negeri itu hanya sekitar taruhlah 12.000. Iya. Berarti sisanya bisa sekolah di kantor Kementerian Agama Agama maupun di swasta. Madrasah aliyah ya. Bisa juga di PKBM yang paket C, karena barangkali dia sudah bekerja, Baik. ya ingin bekerja barangkali, dan juga barangkali ada juga yang sekolah di beberapa sekolah di SLB negeri kita, baik itu yang jenjang SMA LB maupun jenjang yang SMP LB. Itu sekitar 12.000. Sisanya itu setelah diambil oleh kantor Kementerian Agama di MA, barangkali sisanya itu menjadi teman-teman yang dari lembaga swasta ya. dikelola oleh lembaga masyarakat. Baik. Oke, artinya tadi terhenti dari konsistensi bagaimana siswa harus betul-betul dikawal dan dia konsisten pada pilihan yang sudah ada. Baik Pak, boleh dilanjut hal lain yang menjadi pokok tahapannya. Jadi saya sampaikan untuk tahapan PPDB tahun 2022 itu tahap 1 adalah bisa ikuti oleh semua jenjang, baik SMA maupun SMK. Di tahap 1 ini ada jalur afirmasi, ada jalur perpindahan tugas orang tua, dan prestasi hasil lomba. Itu di tahap 1. Antara jenjang SMA dengan SMK sama. Dan itu anak hanya boleh milih satu sekolah. Jadi harus betul-betul strateginya. Anak-anak yang punya, misalkan, wah saya punya prestasi lomba, punya sertifikat juara, misalkan nyanyi tingkat nasional, misalkan ada sertifikatnya, ada piagamnya, betul-betul dicoba saja. Ya, karena nanti yang penting kalau sudah ada sertifikat, daftar. Nanti kalau misalkan ada gagalnya, dia masih bisa ikut yang lain. Betul. Ya, karena untuk jenjang SMA dan SMK ini bersamaan tanggalnya untuk jalur prestasi, afirmasi dan pindah tugas. Sehingga tadi saya sampaikan di awal, tolong dipastikan anak-anak ingin masuk di jenjang SMA atau SMK. Karena kalau salah jalan, nanti 3 tahun dia akan tersiksa di situ. Baik. Saya potong sebentar untuk ke Bunda Tutut. Kalau begitu, ini artinya peran dari sekolah asal untuk bisa melakukan mungkin konselor ya di sini yang punya peran. Bagaimana sedikit penjelasannya? Kalau di pihak sekolah itu sejak awal begitu anak-anak mulai naik di kelas 9 itu dari pihak guru BK atau psikolog sekolah itu sudah membagikan semacam kayak kuesioner begitu kepada orang tua maupun kepada siswa untuk peminatan mereka itu mau kemana. Jadi kadang-kadang si anak memilih mereka minatnya untuk ke SMA. Orang tuanya pengen SMK. Nah, jadi memang antara anak dan orang tua itu harus kita dudukkan bersama begitu Mbak Yun. Kemudian kita kasih pengertian kalau orientasi mereka mau kemana, mau lanjut kuliah kah atau langsung bekerja kah. Nah, dari situ mereka harus sepakat mau SMA atau SMK. Nah, setelah dari situ mereka masih harus memilih untuk jurusannya. Nah, itu nanti Pak Sidik bisa menjelaskan lebih lanjut. Jadi di SMA sendiri kan nanti ada peminatan begitu ya, IPA atau IPS seperti itu. Di SMK juga jurusannya juga lebih banyak lagi. Termasuk tadi ketika disebutkan ini prestasi benar-benar jadi salah satu yang utama begitu. Seperti Siswa itu. sudah dipahamkan tentang itu ya. Iya, jadi terutama untuk
siswa-siswa yang sudah punya potensi dan punya prestasi sejak awal itu semua dokumen-dokumen sertifikat itu sudah kita siapkan, sehingga nanti bisa kita arahkan mereka akan ambil pakai yang jalur prestasi kah, atau mau ambil jalur perpindahan orang tua, atau mungkin ada beberapa juga yang mau ambil jalur afirmasi seperti itu. Baik, Ya. baik. Lanjut Pak Sidik. Iya. Monggo. Jadi saya lanjutkan, setelah teman-teman adik-adik mengikuti tahap 1, tadi bisa diikuti oleh yang mau melanjutkan jenjang SMA maupun SMK. Tahap 2 ini khusus jalur prestasi nilai akademik. Nah, Yang saya sebut dengan nilai rapot. Ini tahap 2 khusus bagi anak-anak yang mau daftar di jenjang SMA dengan kuota 25%. baik. Jadi hati-hati tahapannya ini, jangan sampai salah. Anak-anak maunya nanti daftar di SMK, tapi tahap 2 sudah daftar. Akhirnya dia iya. masuknya di SMA. Atau sebaliknya, Iya. anak yang mau daftar di SMK, tapi di tahap 2 sudah daftar, sehingga Nah. harus masuk di SMA. SMA. Sehingga dipastikan anak-anak, tadi saya ulangi lagi sekali lagi berkali-kali, pastikan dulu anak-anak masuk mau apa? masuk jenjang SMA Atau SMK. SMK dulu, SMK, karena baik. tahapannya nanti ngikuti. Iya, iya, Ya, iya. tahapannya ngikuti. Tahap 1 keduanya yang SMA maupun Ya. SMK. Tahap Tahap dua 2 SM. khusus yang SMK, nilai prestasi akademik, nilai rapot semester 1 sampai 5. 5. Sering sekali mungkin salah kaprahnya di sini ya, miskomunikasinya di sini seperti Iya. itu. Ada penekanan betul dari beliau pemirsa. Baik, baik. Silakan. Terus yang setelah selesai tahap 2 tadi khusus SMA, Ya. tahap 3 itu khusus anak yang ingin masuk di jenjang SMK, ada yang namanya jalur zonasi. Zonasi. Dengan kuota 10%. Ini untuk memfasilitasi, mewadahi bagi anak-anak yang berada di lingkungan sekolah yang dekat. Radius berapa nih? Kalau radiusnya tidak bisa kita tentukan. Oke, baik. Karena Tergantung antar pendaftarnya. peminat Pendaftar ya, itu 10% tidak ya. sama. Ada yang tahun kemarin itu 1 kilo, ada yang hanya 800 meter, Meter. yang mungkin ada lebih dari 1 kilo, sehingga Begitu. tidak bisa ditentukan. Ini Baik. tergantung jumlah peminat Peminat. tahun ini. Yang Baik, penting untuk tahap 3 itu adalah khusus siswa yang ingin Jalur daftar zona. di jenjang SMK melalui jalur Zonasi. zonasi. Kok di Kaira rasanya, waduh, rumah saya jaraknya 5 5 kilo. kilo. Kayaknya nggak mungkin kalau saya Jalur daftar di jalur zonasi. zonasi. Nah. Ya nggak Cari usah, daftar jalur zona. jangan pakai jalur zonasi. Gitu ya. Lebih baik ditunggu aja berikutnya. Ya. Sehingga kalau misalkan anak-anak, wah jarak saya kok misalkan hanya 1 kilo atau mungkin bahkan kurang dari 1 1 kilometer, kami menyarankan bisa daftar Daftar melalui jalur Zonasi. zonasi di tahap 3 bagi siswa yang ingin daftar di jenjang SM. SMK. Baik. Berikutnya ada tahap 4. 4. Di tahap 4 ini adalah jalur zonasi SMA. SMA ini SMA ya. Ini Beda kuotanya lagi. besar, kuotanya minimal 50%. 50%. Saya katakan minimal karena tadi ada tahap 1. Ada nanti ada tahap 2. Jadi Baik. kalau tahap 1 kuotanya tidak terpenuhi, maka ditambahkan di jalur zonasi, Zonasi SMA. Kalau misalkan di tahap 2 yang tadi jalur prestasi nilai akademik juga belum tercapai, maka bisa ditambahkan di tahap 4 ya. jalur zonasi SMA dengan kuota 50%. Baik, Di baik. sini anak-anak boleh memilih tiga pilihan sekolah. Oh, boleh. Ya, di jalur zonasi ini boleh memilih 3 pilihan sekolah, boleh ketiga-tiganya di dalam zona, berarti ada boleh memilih 3-3-nya di kota Ya. atau di Kabupaten Kabupaten. Kediri, boleh 2 di dalam zona, Ya. 1 di luar zona. Zona. Baik. Ya, begitu. Oke. Cukup paham kalau di sini Iya. karena memang itu tergantung pilihan juga dan Iya. ketika mungkin dia ada di tengah-tengah begitu posisinya ya Betul, Bun ya. iya. Sebetulnya Iya. rumah dekat sekolah itu juga menguntungkan. Ya. Dan di tahap terakhir, tahap 5 itu khusus bagi anak-anak yang ingin melanjutkan yang jenjang SMK, Ya. itu ada nilai prestasi akademik, nilai rapot. Baik. Sehingga bagi anak-anak yang belum
mungkin diterima di jalur 1 bisa daftar lagi di jalur 2. Yang tidak diterima di jalur 1 dan 2 bisa diterima di daftar di jalur 3. Yang belum diterima di ketiga jalur boleh di tahap keempat. Sampai 4 tetap belum boleh daftar yang terakhir. Yang ini alternatif terakhir, mau tidak mau kalau sudah tahap 1, 2, 3, 4 tidak diterima, mau tidak mau ya harus daftar di jenjang SMK. Iya, karena yang terakhir ini SMK kuotanya sangat besar, 65%. Ini masih minimal, barangkali ada jalur 1, tahap 1 dan tahap 3 yang kuotanya tadi belum terpenuhi, maka bisa masuk di tahap 5 ini ya. Ini nilai rapot. Meskipun nilai rapot pada akhirnya nanti tetap pada akhirnya yang diseleksi adalah jarak rumah, tempat tinggal ke sekolah. Ya, pada akhirnya semua tadi tahap 1 sampai 5 tetap yang dilihat. Artinya mana lebih dekat begitu, Pak? Iya, yang lebih dekat, yang lebih diutamakan. Baik. Nah, tahapannya ternyata ada 5 itu tadi ya. Catat khusus ya pemirsa ya. Baik. Kemudian hal lain yang juga ini jadi bagian dari tahapan PPDB yang diharapkan tadi sudah sinkron dengan apa yang jadi penjelasan Pak Siddiq dari awal. Silakan. Ya, jadi mohon Bapak Ibu bisa mencermati dari kelima tahapan itu. Karena pengalaman tahun kemarin anak-anak salah menentukan di tahapannya. Ternyata dia ingin di tahap 2, dia baru tahunya loh ternyata sudah masuk di tahap 3. Waduh. Sehingga mohon linimasi berkaitan dengan tahapan-tahapan itu tadi sudah kami sampaikan ke sekolah di SMP maupun MTS. Insya Allah oleh SMP MTS-nya dipasang, ditempel di majalah dindingnya, di papan pengumuman di sekolah. Tolong jadwal-jadwal itu betul-betul kalau bisa disimpan di rumah, sehingga kalau butuh sewaktu itu hampir setiap hari itu bisa tempel di kamarnya, barangkali di kamarnya anak-anak. Ya, sehingga setiap hari itu anak-anak bisa lihat tahapan PPDB-nya sekarang di tahapan mana tanggal. Karena catatannya banyak sekali eksidennya justru di tahapan krusial ini, 5 tahapan ini ya Pak ya. Apakah memang karena ini faktor tanggal atau apa Pak yang memang perlu dicatat oleh kami semua? Iya, tanggal dan kegiatannya. Karena setiap kali ganti tahap anak harus mengulang dari awal dari pendaftaran. Jadi tidak bisa anak sudah merasa yang kemarin udah saya daftar di tahap 1 pasti akan berlanjut. Kira nanti betul. Tidak bisa. Udah beda lagi. Jadi kalau tahap 1 dia ikut, dia tidak diterima dan ikut tahap-tahap berikutnya 2 sampai 5, maka daftar lagi dari awal itu harus diawali lagi. Biasanya pihak sekolahan juga mengawal terus, mengupdate. Ayo jangan lupa ya setelah ini tahap berikutnya siapkan semuanya begitu atau seperti apa? Memang selama ini pihak sekolah juga mulai dari awal itu anak-anak sudah disosialisasikan, orang tua juga. Nah begitu proses mau pendaftaran itu sudah didampingi oleh masing-masing wali kelas untuk bisa memantau, bahkan wali kelas yang kelas 9 nih terutama ini hampir 24 jam mereka harus melayani untuk bimbingan kepada orang tua maupun kepada anak-anak untuk menentukan biar proses pendaftarannya itu lancar. Memang begitu. Itu kewajiban dari lembaga begitu. asal ya. Harus bisa memberikan layanan kepada siswa. Seperti Pak Siddiq, kita boleh lanjut tadi kalau ada 5 tahapan, next skema berikutnya apa Pak? Mungkin yang bisa saya sampaikan dan wanti-wanti betul adalah proses mulai dari pendaftaran itu adalah pengambilan PIN. Nah, untuk bisa pengambilan PIN itu adalah kita menentukan titik tempat tinggal. Titik koordinat. Menentukan titik tempat tinggal itu anak-anak tidak sampai salah. Karena pengalaman selama menggunakan zonasi ini dengan menggunakan titik koordinat rumah tempat tinggalnya, ada yang salah mengeklik itu. Akibatnya bisa apa akibatnya ya fatal. Misalkan rumahnya dia di salah satu kampung di kabupaten atau di kota Kediri, ngekliknya mungkin di pantai laut utara, di Samudra Pasifik, bisa sampai di Afrika segala ya. Gitu ya. Iya, di Samudra Selatan, di pulau mana. Nah,
itu Sudah salah. fatal itu nanti. Itu fatal sudah oke. jelas, dan itu terjadi, Mbak. Oh ya. Ya, itu terjadi, ada anak-anak yang ngeklik itu di tengah samudera, itu tempat tinggalnya ada. Waduh. Sekali lagi harus mendampingi. Iya, Totalitas betul. pendampingan Iya, itu yang Jadi dibutuhkan. ini, Iya. jadi mohon. Nah, untuk bisa mencoba mengklik koordinat tempat tinggal, ini ada yang namanya lini masa, nanti ada proses latihan pendaftaran. Uji coba. Uji coba. Penting juga ya, Ya, ini ya. dan jadwal Baik. itu sudah kami cantumkan di jadwal yang sudah kami sampaikan ke sekolah. Oke. Jadi jadwal untuk latihan mendaftar itu mencoba menentukan titik koordinat tadi. Iya, ya. Ya, nanti setelah menentukan titik koordinat, dilihat, dicek oleh siswanya, orang tuanya melihat, Ya. pendamping dari sekolah Nah, melihat, juga wes bener. Sudah sesuai. Dah nanti kalau sampai nanti daftar betul, caranya seperti itu. Nah, Ini penekanan Bapak Ibu ya. dan Berikan anak-anak pemahaman yang harus, kepada yang anak-anak. sekali harus- di sana. yang harus betul-betul dilaksanakan dan dipahami, Sebetulnya- bahwa jangan sampai ada sekolah yang tidak membimbing siswanya Iya. pada saat proses Nah, pendaftaran. Baik, Karena baik. di proses pendaftaran nanti anak-anak dilatih menentukan titik koordinat. Koordinat. Titik koordinat ini yang akan dibaca oleh aplikasi PPDB. itu dia. Penting sekali. Catat ya. Ada penekanan benar. tapi Bukan sebenarnya- alamatnya Iya. RT mana, nomor Iya. mana, Tapi alamatnya benar, tapi saat menggeret koordinatnya ini salah, ya sudah salah, Baik. karena yang dibaca itu titik koordinat. Rawan sekali, rentan sekali pemirsa. Ini harus jadi catatan untuk Anda semua agar nanti tidak terjadi kesalahan fatal seperti pengalaman tahun Iya, sebelumnya yang tahun-tahun tadi sudah kemarin. dijelaskan oleh Pak Sidik. Baik, yang lain Bapak? Yang berikutnya mungkin yang juga harus diperhatikan adalah teman-teman kemarin masih ada yang ngirim berkas itu ke sekolah, bawa Offline, fotokopi iya. ijazah, Offline. Iya. bawa kartu keluarga itu ke sekolah, minta tolong untuk dicekkan titik koordinatnya Sampai seperti seperti itu. Sebenarnya ini ya kami tidak melarang, ya boleh-boleh aja, Ya, ya. tetapi risikonya sangat besar, Mbak. Ya, coba Bagaimana? bayangkan anak harus pergi dari rumah yang jaraknya 30 km, Aduh, naik kasihan. motor sendiri tanpa SIM, atau kalau nggak begitu diantar orang tuanya harus meninggalkan pekerjaan pekerjaan. mungkin ya. Ya, Ya. mohon cukup, sebenarnya kami menyarankan kalau butuh pendampingan, butuh nanti verifikator, cukup di sekolah asal saja. Baik. Ya, cukup di sekolah saja. Atau kalau memang belum yakin benar, coba dibuka nanti YouTube channelnya Iya, Distrik Distrik Jatim. Pahami betul, disetel berkali-kali, diputar berkali-kali. Kalau sudah yakin, baru melakukan pendaftaran. Tidak perlu kami tekankan sekali lagi, anak-anak harus datang ke sekolah bawa dokumen, Nah, minta bantuan ke sekolah. Iya. Ini kasihan Seperti sekolahnya itu. juga ya Pak ya, karena Iya. seperti itu ya. Baik, baik. Ada pengalaman seperti itu Bunda? Oh ya, banyak sekali nih wali murid yang salah paham ya. Kadang kan sudah kita jelaskan berulang-ulang, tetapi masih ada sih beberapa yang belum paham betul begitu. Jadi memang Karena sistem memang Iya, online, maka sudah betul. siapkan saja format Iya. dalam bentuk file. iya gitu. betul. Jadi Baik, sejak baik. awal memang harus sudah disiapkan betul. Oke, Pak Sidik. Nggih. Jadi sekali lagi mungkin sebelum kita akhiri Baik, baik. kegiatan ini, sekali lagi Bapak Ibu, kita sudah berusaha bagaimana sistem aplikasi PPDB ini memfasilitasi agar PPDB itu bisa transparan. Ya. Bagaimana PPDB itu bisa akuntabilitasnya terjamin. Ya, ya. Bagaimana PPDB ini bisa menjamin objektivitasnya. Ya. Ya, bagaimana PPDB ini sudah bisa menjamin rasa Keadilan. keadilan. Kalau ini semua keempat sudah terpenuhi, maka itulah akan terwujud yang Iya, namanya bermar- PPDB yang bermartabat. Bermartabat. Baik, Gitu. luar biasa. Pesan mungkin terakhir juga Bunda dari Ketua Iya. Dewan Pendidikan Kota Kediri, ada harapan terutama bagi orang tua Iya, ya hari ini. Segera iya. persiapkan saja begitu. Iya baik, terima kasih Mbak Yun. Ini Ya. kepada ayah bunda nih dan juga kepada anak-anakku dan seluruh guru-guru maupun seluruh pihak sekolah. Sejak awal harus saling bersinergi antara pihak sekolah, kemudian orang tua dan siswa untuk bisa mempersiapkan
dipersiapkan mulai sekarang. Bagaimana tadi sudah dijelaskan tentang prasyaratnya, kemudian diperhatikan tentang lini masanya, kemudian tahapan-tahapannya seperti apa, kemudian cara pendaftarannya bagaimana, serta ada nanti hotline-nya ya Pak Sidik ya, nanti ada kontak person yang Bapak Ibu bisa hubungi jika Bapak Ibu masih belum paham betul tentang bagaimana alur dari proses PBDB SMA SMKN di tahun 2002-2023. Harapan dari kami semua, semoga dengan adanya sosialisasi pada hari ini di Doho TV bisa memberikan informasi awal kepada ayah bunda, kepada pihak sekolah untuk nantinya bisa memudahkan dan melancarkan proses pendaftaran PPDB yang akan datang. Mungkin itu Mbak Yu. Baik, saya terima kasih untuk kesempatan luar biasa yang sudah diberikan untuk kami dan juga pemirsa Doho TV khususnya. Memang ini sangat dibutuhkan karena kita hari-hari ini jelang untuk bisa mencari formulasi terbaik bagaimana putra-putri kita memilih sekolahan dan bagaimana menyambut PPDB SMK tahun 2022-2023 ini semata-mata karena ingin mewujudkan PPDB yang bermartabat. Kalau Anda terlewat, silahkan simak kami lewat streaming YouTube di channel 23 Doho TV. Pak Sidik, selamat bertugas karena mau geser Surabaya. Semoga sukses, sehat selalu. Itu yang terpenting Pak ya, apalagi masih Ramadan. Udah tutup juga. Sama-sama, Semoga kabar baik yang diupdate oleh Dewan Pendidikan untuk kami semua menjadi kabar kebahagiaan tersendiri. Pandemi memang sudah usai, tapi ada banyak hal yang memang harus tetap kita perhatikan. Semoga bermanfaat dan saya akhiri sampai di sini pemirsa. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.